kali juga itu 2 berita. Hari ini kami berdua Pak Hanafi, Paparan Hanafi and Partners, ada didampingi Sadam, Sami, Mark. Kami mendampingi klien Ibu Haja Lilis Damis, Muhammad Reski Dwi Putra, dan Reksahari Yayan Mamonto. Resmi sudah mengajukan laporan. Kami sebagai kuasa hukum mendampingi. Yang lapor langsung adalah prinsipal langsung. Kami kuasa hukum, jadi di sini sudah resmi diajukan laporan. Terlapornya adalah Kombes Pol Gandhi M. Saragi SIK di Reskrimsus Polda Sulut. Dumas langsung sudah dibuat, kami mendampingi hari ini. Dan dari surat ini, kuasa hukum Paparan Hanafi and Partners dan teman-teman dan juga para prinsipal, dari sinilah kami akan buat langsung laporan resmi yang akan disampaikan kepada Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim Polri, Irwasum Polri, Kabaintelkam Polri, Kadipropam Polri, dan Karopaminal, serta diberikan surat resmi juga kepada Komisi 3 DPR RI. Jadi apa yang sudah disampaikan kemarin, prinsipal kami, klien kami sudah menindaklanjuti hari ini. Sehingga jelaslah untuk urusan laporan hari ini akan diserahkan resmi secara internal untuk proses. Itu, silakan Pak Hanafi tambahkan. Saya kira sudah sangat jelas. Intinya apa yang disampaikan oleh prinsipal kami atau klien kami kemarin itu melalui tim kuasa hukum pada pagi ini itu sudah kami tindak lanjuti. Demi untuk kepentingan hukum klien kami dan demi untuk tegaknya hukum dan keadilan, maka kami selaku tim kuasa hukum, saya Hanafi M. Saleh dengan Sandrawan Paparan dan tim akan senantiasa dengan segala ketulusan dan kesiapan kami untuk kami tetap akan siap berjuang membela dan mempertahankan hak hukum klien kami. Oke? Ya, yang paling menonjol itu adalah satu dalam kaitan dengan penyitaan. Ya, penyitaan yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 itu objek yang disita adalah sama 19 keping emas yang tadinya sudah ada putusan pra peradilan Pengadilan Negeri Manado. Dan disita pada tanggal 7 itu faktanya bahwa laporan polisi yang dibuat LP 13 tanggal 6 itu ternyata emasnya itu masih ada di tangan penyidik. Ya, itu salah satu. Mungkin ditambahkan oleh Baik. Kemarin kami sudah sampaikan bahwa laporan kami juga antara lain diduga kuat rekayasa perkara palsu. Tentunya teman-teman bertanya, di mana rekayasa perkara palsu? Pada tanggal 6 Agustus 2024 dibuat lagi laporan polisi model A. Pasalnya dipasang sama, yaitu pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dan dibarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 161 ini sudah dinyatakan penyidikannya tidak sah. Sehingga dipertanyakan pada tanggal 6 tersebut ada di mana barang buktinya, apa yang dilakukan oleh 3 orang ini klien kami. Padahal tanggal 7 itu baru ada proses eksekusi atau penyerahan emas barang bukti itu. Hanya 5 minutes only, 5 menit aja di tangannya mereka disita. Pertanyaannya, apakah ada kejadian tindak pidana
yang diduga kuat itu dilakukan oleh mereka tanggal 6 atau enggak. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar daripada laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi dengan dasar laporan polisi model A ini? Inilah rekayasa perkara palsu yang diduga kuat kami sampaikan. Oleh karena itu, nggak berhenti sampai di sini. Jangan ada korban-korban lain tentang penyalahgunaan kekuasaan. Kami akan nuntut ini sampai ke Kapolri. Kalau perlu kami, Paparang Hanafi dan kuasa hukum tim yang lain mendampingi mereka sampai ke hadapan Tuhan. Kami akan tuntut keadilan ini. Itu barangkali teman-teman, jadi rekayasa perkara palsu itu. Ada juga satu fakta yang paling menonjol juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu Ditreskrimsus Polda Sulut itu tidak melaksanakan putusan pengadilan, dalam hal ini adalah pra-peradilan itu secara utuh dan konsekuen. Kenapa? Karena di dalam poin 5 itu ada perintah hukum, ada hukuman yang diberikan oleh putusan pengadilan terhadap pihak termohon, yaitu menghukum untuk mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat. Sampai saat detik ini itu tidak dilaksanakan. Dan menyangkut dengan amar putusan itu, kami tim penasihat hukum pun akan tetap menindaklanjuti sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin secara perdata nanti. Oke? Siapa? Terima kasih teman-teman. Prinsipnya kami berpatokan pada putusan pra-peradilan bahwa emas ini adalah 18,73 kg dan dalam bentuk 19 batangan emas. Dan finalnya itu sudah dilaksanakan, meskipun menurut hemat kami bahwa 18,19 keping emas dengan berat 18,73 kg itu walaupun secara formalitas menurut hemat kami itu sudah dilaksanakan oleh pihak Ditreskrim Polda Sulut. Ya. Ini kalau minta emas bagi dua, saya pun bingung ini. Ini kasusnya kan berjalan ya. Bahkan setelah pra-peradilan, kita kan melaksanakan apa yang menjadi putusan pra-peradilan. Kita kembalikan, kita hentikan. Tetapi kan penyidik berkeyakinan bahwasanya apa yang diperbuat oleh tersangka ini, ya, kami meyakini bahwasanya ada pidananya, sehingga kami mengulangi kembali. Silakan nanti rekan-rekan mengawasi ini ya, semua bisa mengawasi apakah kami ada meminta emasnya atau minta bagian dari kejahatan ini. Ya, jadi jangan malah diputar-balikan. Ini kasus ini tetap berjalan, semua bisa mengawasi. Rekan-rekan wartawan silakan mengawasi, bahkan bila perlu dari Komisi Yudisial pun boleh mengawasi. Ya, bahwasanya apa yang kita lakukan ini, bahwasanya kita meyakini ada pidana di dalamnya. Jadi bukan untuk menciderai hati dari Bu Lilis dan kawan-kawan atau tidak, karena kami meyakini bahwa ada pidananya. Silahkan nanti diawasi. Jadi kalau untuk terkait minta dibagi dua, rekan-rekan yang di sini kan menyaksikan ketika barang bukti itu kami kembalikan sesuai dengan jumlah yang disita dan kami sita kembali. Ya, silahkan rekan-rekan mengawasi apakah ini nantinya berjalan dengan baik apa tidak. Ya, ini kami juga mohon doa dari rekan-rekan wartawan. Makanya tadi dari pihak CNN kan sudah konfirmasi saya juga. Jadi sumbernya kan tidak boleh juga. Makanya ini kan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari berita dari pihak-pihak lain. Informasi itu kan harus balance ya. Kalau seandainya saya minta bagi dua, atau siapapun katanya pejabat utama yang meminta itu dibagi dua, barang bukti ini kan sudah tidak ada lagi. Nah, pada waktu dikembalikan kan sesuai. Mungkin dari rekan-rekan yang di depan saya pun hadir pada waktu itu. Diserahkan sesuai dengan jumlah, tidak berkurang 1 gram pun. Ya, nah, itu konfirmasi dari kami agar kasus ini silakan dikawal dengan baik. Ya, silakan. Nah, itu kan menurut dari rekan penasihat hukumnya. Nanti kita lihat saja di pengadilan apakah
penyidikan yang kami lakukan nanti setelah P21 dan akan disidangkan, nanti kita lihat ya. Nah, dan kami pun kan baru meyakini masalah itu nanti bersalah, yakin bersalah atau tidak nanti di depan pengadilan. Ya, kira begitu ya. Ya, jadi begini ya, kalau ada permintaan itu dibuktikan saja ya. Nah, jangan tidak dibuktikan, jangan cuma bicara. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Barangnya kan ketika dikembalikan utuh kan, apakah ada itu berkurang satu miligram kah? Kan tidak ada. Kalau memang saya mengatakan itu, mana buktinya? Ya. Begitu loh, jangan jadi fitnah. Ya, biarkan saja ini berjalan dengan baik. Kalau memang saya terima itu kan sudah tidak berjalan ini kasus ini. Ya, tetapi polisi tidak mau mencederai penyidikan yang dilakukan. Nah, ini bertahap. Jadi kita mengikuti apa yang disampaikan ketika pra peradilan, kita ikuti bagaimana yang sebenarnya, kita ulang kembali penyidikan yang baru. Mungkin nanti kita akan memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Jangan lupa bahwasanya perbuatan itu menurut kami ada, pidana itu ada, sehingga rekan-rekan diharapkan bisa bersabar ya menunggu proses ini lebih lanjut, karena ini baru berproses dari awal kembali. Tidak masalah, itu hak ya. Nah, jadi bukan hanya Propam saja yang bisa mengawasi kami, itu pengawas internal. Rekan-rekan semua juga bisa mengawasi. Komisi yudisial pun bisa mengawasi, semua bisa mengawasi. Kalau ada hal yang kurang pas, nah, yang kami lakukan itu hak penasihat hukum untuk menyampaikan ke Propam, melaporkan, dan kami siap untuk menghadapi itu. Ya, selama ini yang kami rasakan, yang kami lakukan masih batas kewajaran ya. Dan apa menjadi keputusan pra peradilan kita kan sudah laksanakan ya. Bukan hanya SW saja, yang lain-lain juga ya. Yang terkait dengan masalah ini akan kita periksa juga. Dan ini bukan berjalan baru saat ini saja, ini sudah berlangsung selama 4 tahun lebih. Akan kita lihat perkembangannya ya. Ada lagi? Oke, selesai. Ya silakan Pak untuk surat ini resmi, pelapornya langsung klien kami Ibu Lilis Muhammad Rizky dan Resnahari Yayan Memonto. Yang terlapornya di sini adalah Kombes Pol Ganda M. Saragi, jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut. Jadi ini resmi ya. Yang lapor bukan kuasa hukum, yang lapor adalah klien kami langsung. Kami mendampingi berdasarkan surat kuasa yang ada. Oke? Siap. Teman-teman. Yuk.